kabarnya semuanya? Penuh sukacita, penuh semangat? Adik-adik sudah siap untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan nantinya bersama G2 Kids? Nah, yuk gak lupa kakak selalu mengajak adik-adik yang masih main HP, yang masih pegang cemilan nih di tangannya, ditaruh dulu ya adik-adik ya. Atau mungkin yang masih sambil bobo-boboan, males-malesan, ayo semuanya. Siapkan dirinya dengan sungguh-sungguh, kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan Yesus bersama-sama. Jadi semuanya harus siap ya. Nah, yuk sekarang kita lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa untuk memulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Engkau berikan kepada kami Tuhan untuk beribadah lagi kepadamu ya Bapa. Pimpin Tuhan setiap hati kami Tuhan supaya kami siap Tuhan. Kami jadi anak yang taat Tuhan. Kami jadi anak yang mendengar Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan anak yang bersemangat Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tidak hanya di hari ini Tuhan, namun di setiap hari kami ya Bapa. Kau pimpin Tuhan setiap kami Tuhan. Kau berkati juga Tuhan kakak-kakak yang melayani hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan dan berdoa. Haleluya. Amin. Let's get started. Nah, adik-adik pasti udah siap kan untuk memuji Tuhan? Yuk, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau sapa teman-temannya di G2 Kids. Kita bilang hai kawan semua. Coba lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Kakak yakin pasti semua mau jadi pasukan Tuhan Yesus kan? Tapi kalau pasukan Tuhan Yesus boleh gak takut sama iblis? Gak boleh. Gak boleh karena kita punya Tuhan Yesus. Nah kalau pasukan-pasukan Tuhan Yesus memuji Tuhannya juga dengan sungguh-sungguh yang semangat. Nah yuk kita mau memuji Tuhan. Siap pasukan-pasukan Yesus? Ketika rasa takut mengganggu
Yuk adik-adik, sekarang kita mau siapin hati untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Adik-adik boleh duduk dulu? Boleh duduk dulu ya. Duduk dulu semuanya, tapi buka hati kalian, siapkan hati kalian dengan sungguh-sungguh. Tuhan, berikan kesehatan, hikmat, kebijaksanaan ya Tuhan, dan berikan keluarga kami sehat, tidak ada penyakit ya Tuhan, dan berikan hikmat, kebijaksanaan, kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kau
pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Adik-adik ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau kau baik, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu. Ku selalu pujimu. Angkat suara kalian bilang ku mau menyembahmu. Ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Berikan sikap yang terbaik, lipat tangannya, tutup matanya, kita doa ya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah bersama-sama ya Bapa. Walaupun masih melalui online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, di situ Engkau ada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang berkati kami Tuhan, supaya kami boleh duduk diam mendengarkan firman yang dibawakan oleh kakak-kakak. Dan biarlah Tuhan kami boleh mengerti dan kami boleh melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita lagi ada di mana sih Kak Andrew? Sebentar ya. Kalau aku lihat-lihat sih ya, di situ kan tadi kita udah cek di kompas arah utara, di situ arah selatan, ya kan? Berarti kita itu ada di sini. Oh di situ. Terus kita mau ke arah mana Kak? Nah, kita mau cari harta karunnya yang ada di sini. Ke situ ya Kak? Betul. Oh berarti kita naik gunung dong Kak? Kita kan naik gunung. Oh perjalanan kita masih panjang ya Kak? Nah, memang kalau kita lihat dari peta ini, perjalanan kita itu masih sangat jauh. Tapi kita kan mau cari harta karun, kita harus semangat. Oke Kak, demi harta karun ya Kak? Iya. Yuk adik-adik mau ikut Kak Andrew sama Karlin nggak untuk cari harta karun? Ikutan yuk adik-adik, yuk kita berangkat. Tunggu dulu, cek dulu perlengkapannya. Oh iya, sebelum kita melakukan perjalanan yang jauh, kita harus periksa dulu. Nih, aku udah bawa tas aku nih udah gede banget. Bawa aja, makanan bawa nggak Kak? Bentar, makanan ya. Tenang aja, kita nggak akan kelaparan. Aku bawa makanan. Udah ada minuman. Ada dong. Terus apa lagi? Center Kak. Oh, center ya. Gelap, bagus. Bentar ya. Bawa nggak Kak? Tada! bawa. Bawa dong. Apalagi ya Kak buat petualangan kita? Jangan lupa bawa binokular. binokular. Oke. Jadi udah lengkap. Nah, sekarang kita sudah siap untuk berangkat. Nah, kita kunci. Hop. Biar nggak copot. Oke. Nah, yuk. Sekarang kita akan naik gunung. Siap-siap ya. Let's go. Let's go.
Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ayo semangat. Aduh, capek juga ya Kak. Masih jauh gak sih Kak? Enggak, kita itu udah setengah jalan. Tapi kaki aku pegel nih, mana panas lagi mataharinya. Ya udah, kalau gitu kita pelan-pelan aja. Yang penting kita terus jalan, pasti kita sampai. Oke? Adik-adik masih semangat kan? Yuk kita lanjut lagi. Let's go. Let's go. Nah, sekarang kita udah di dalam hutan nih. Udah gak terlalu panas kan, Kak? Iya sih. Kak, kita istirahat dulu yuk Kak. Oh iya. Udah juga ya Kak. Iya nih. Kamu mau minum gak? Mau dong. Nih, sambil kita istirahat, coba kita lihat-lihat yuk. Biasanya di hutan itu banyak animal. Nah, kan kita udah bawa ini nih, ada binokular. Coba kita lihat-lihat ya, ada apa ya? Karlin, ada gajah. Mana, aku mau lihat dong. Nih. Oh iya bener, gajahnya lagi mandi Kak. Gajah aja rajin mandi ya Kak. Iya, apalagi kita. Adik-adik juga rajin mandi kan? Kita harus rajin mandi supaya badan kita bersih dan kita sehat. Tuh, cukup dua lagi yuk Kak. Ada apa lagi ya? Ih, di situ ada mangki Kak. Mana? Coba aku lihat. Oh iya, mangkinya lagi makan banana. Kalian suka banana nggak? Suka dong, adik-adik suka nggak banana? Nah, banana itu mengandung banyak vitamin, terutama vitamin C yang sehat untuk tubuh kita. Adik-adik juga harus suka makan buah, oke? Coba ya, aku lihat lagi ya, ada apa lagi ya? Karin, di situ ada lion. Nih coba lihat deh. Iya. Itu kan dilarang buas Kak. Kayaknya kita harus pergi deh Kak. Iya, tapi jangan lari ya. Kita jalannya pelan-pelan aja supaya lainnya nggak lihat kita. Terus kita keluar dari hutan. Yuk adik-adik. Untung kita selamat ya Kak. Iya, untung kita nggak dikejar lionnya ya. Serem banget aduh. Tapi kok kita nggak sampai-sampai sih Kak? Oh iya, tunggu bentar. Kita lihat lagi petanya ya. Kalau di peta ini kita udah sampai. Di mana Kak? Kita tinggal masuk ke dalam gua ini. Masuk ke dalam gua. Iya. Gelap dong Kak, serem ah. Jangan takut, kita kan punya Tuhan Yesus. Dan aku juga bawa senter. Iya sih, kita juga udah jauh ya Kak sampai sini. Masa kita nyerah? Yaudah deh, yuk adik-adik kita masuk sama-sama ya. Ayo kita ambil harta karunnya. Mana ya Kak harta karunnya ya? Mana ya? Harusnya ada di sekitar sini nih. Adik-adik lihat nggak? Bantuin kakak yuk. Ada di mana sih harta karunnya? Itu Kak. Oh iya, yuk kita lihat. Benar nggak ya? Benar, kita berhasil. Nah, adik-adik seneng nggak? Akhirnya kita berhasil mendapatkan harta karun itu. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Kita udah menempuh perjalanan yang panjang. Sampai akhirnya kita dapat harta karun itu. Nah, adik-adik tahu nggak sih harta karun itu sebenarnya apa sih? Nah, kakak mau kasih tahu, harta karun itu adalah benda-benda berharga yang harganya biasanya mahal dan kemudian disimpan di dalam sebuah tempat atau di dalam kotak dan disimpan baik-baik oleh pemiliknya supaya tidak mudah ditemukan oleh orang lain. Nah, jadi itu adalah benda yang sangat berharga. Mungkin kalau sekarang sih orang udah gak banyak yang menyimpan harta karun ya adik-adik ya. Karena sekarang orang bisa menabung di bank. Tapi kalau zaman dulu, zaman raja-raja zaman dulu, itu mereka tuh mengumpulkan harta dan kemudian mereka simpan sebagai sebuah harta karun. Nah, hari ini kenapa sih kita belajar tentang harta karun? Kakak mau kasih tahu gini, Tuhan Yesus pernah memberikan sebuah perumpamaan mengenai kerajaan surga. Jadi kerajaan surga itu kata Tuhan Yesus seumpama seseorang yang menemukan sebuah harta karun di sebuah tanah. Kemudian waktu orang itu menemukan harta karun itu, dia senang sekali. Terus
dia timbun lagi, dia tutup lagi, dia masukin lagi ke dalam tanah. Terus dia ambil uang dan dia beli tanah itu supaya dia bisa ambil harta karunnya. Nah, kemudian Tuhan Yesus juga cerita lagi. Selain perumpamaan itu, ada perumpamaan lain. Seperti seorang pedagang yang mencari mutiara. Suatu hari dia ketemu sama mutiara itu. Dan mutiara itu kan harganya mahal. Nah, dia menjual segala kepunyaannya supaya dia bisa membeli mutiara itu. Nah, adik-adik, dua perumpamaan ini berbicara tentang hal yang sama. Yaitu tentang kerajaan surga itu adalah harta yang terpendam. Harta yang tidak mudah ditemukan. Kayak tadi adik-adik, waktu kakak dan Kak Arlin mencari harta karun, gampang gak adik-adik? Gak gampang ya. Kita harus mendaki gunung, kita harus masuk ke hutan, kita harus menghindari singa supaya kita nggak dikejar-kejar singa, ya kan? Sampai kita masuk ke dalam gua yang gelap. Itu butuh sebuah usaha yang luar biasa adik-adik. Ya, pasti kita capek banget untuk sampai ke dalam situ. Tapi akhirnya waktu kita menemukan harta karun itu, wow, kita sangat bersuka cita. Kita senang banget. Karena itu hal yang sangat berharga. Nah adik-adik, sama. Kerajaan surga itu seperti harta itu. Sesuatu yang sangat berharga yang kemudian harus kita cari, harus kita gali, dan harus kita punya usaha untuk mencari kerajaan surga. Dan kemudian waktu kita temukan itu, kita akan bersuka cita. Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia rela loh adik-adik untuk mati buat kita, menebus dosa kita. Dan semua yang kita punya itu dari Tuhan Yesus. Nafas kita, orang tua kita, kehidupan kita, kesehatan kita, semua itu adalah anugerah daripada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu adik-adik kita harus bersyukur kalau kita kenal sama Tuhan Yesus. Adik-adik mau kenal lebih dalam dengan Tuhan Yesus? Kalau mau adik-adik harus menggalinya, harus mencari seperti harta yang adik-adik cari. Ya, dengan cara apa? Adik-adik harus rajin baca firman Tuhan, ya. Selain itu adik-adik harus rajin beribadah. Nah, dari itu semua adik-adik akan lebih kenal lagi, akan lebih dekat lagi dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, adik-adik seperti Paulus. Pada waktu itu Paulus berkata, Paulus itu merasa kalau dulu dia mengalami semua keuntungan yang ada di dunia ini. Tetapi waktu dia kenal Tuhan Yesus, dia bilang, yang dulu dianggap keuntungan itu sia-sia semuanya. Sebenarnya keuntungan yang sebenarnya adalah ini. Ketika dia dijamah sama Tuhan Yesus. Ketika dia percaya sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini kakak mau ajak kita semua, yuk kita gali harta itu. Kita cari kerajaan surga. Kita kejar Tuhan. Kita lebih dekat lagi sama Tuhan. Karena hidup kita hanya ditentukan oleh kuasa Tuhan. Hidup kita itu akan dituntun oleh Roh Kudus yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Oleh sebab itu adik-adik, mari kita pegang tangan Tuhan. Kita terus mau cari Tuhan Yesus. Amin. Super Word of God hari ini diambil dari Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Nah sekarang adik-adik yang baca ya. Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Now, it's time for challenge. Nah, challenge hari ini adik-adik adalah adik-adik harus menggambar sebuah peti harta karun. Tapi adik-adik tulis nama Yesus di peti itu. Kemudian adik-adik warnain yang bagus. Habis itu adik-adik kirim deh ke kakak-kakaknya. Nah, paling lambat dikumpulkan adalah hari Selasa jam 12 malam. Nah, kemudian nanti adik-adik yang mengumpulkan akan mendapatkan
kupon atau stiker ya. Nah itu semua adik-adik kumpulkan dan adik-adik bisa tukar dengan hadiah. Oke? Nah sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya kita. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kalau kami masih boleh memuji, meninggikan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya firman yang sudah dibagikan bisa bertumbuh di hati kami Tuhan, bisa menjadikan kami berkat dimanapun kami berada. Dan kalau sebentar kami akan berpisah, kiranya Engkau yang pertemukan kami lagi minggu depan walaupun masih dengan ibadah online, tapi Tuhan yang sertai selalu ya Tuhan. Kiranya Tuhan tutup bungkus kami dan keluarga kami Tuhan yang berikan kesehatan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. See you, God bless you.